Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Novi Chandra. Teman-teman, kali ini aku bikin bolu coklat. Ini dengan 2 butir telur aja hasilnya besar kayak gini. Rasanya enak banget, nyoklat walaupun tanpa DCC. Cara bikinnya juga gampang. Dan resep ini juga bisa untuk base cake ulang tahun ya teman-teman. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Pokoknya ringkas banget, cocok buat cemilan ataupun buat isian snack box. Mau tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videoku sampai selesai. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada gula pasir sebanyak 100 gram. Kemudian ada SP sebanyak 1 sendok teh. Ada tepung terigu 100 gram dan juga ada coklat bubuk 30 gram, 2 butir telur dan baking powder 1 sendok teh, vanili bubuk setengah bungkus dan juga ada susu kental manis coklat sebanyak 1 sachet. Dan yang terakhir ada minyak goreng atau minyak sayur, ini 100 ml ya teman-teman. Langkah pertama di sini aku akan menyiapkan loyangnya terlebih dahulu dengan cara dioles menggunakan 1 sendok makan margarin. Fungsinya ini supaya nggak lengket di loyang ya. Untuk loyang yang aku gunakan ini adalah loyang ukuran 20 cm tulban ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hasilnya nanti lebih tinggi, boleh gunakan loyang ukuran 16 atau ukuran 18. Nanti hasil bolunya akan jauh lebih tinggi daripada yang aku pakai. Ini harus dioles dengan rata ya teman-teman, supaya nggak nempel nantinya setelah matang. Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dan ini diratakan. Cara meratakannya hanya dengan ditepuk-tepuk seperti ini dan diputar loyangnya ya teman-teman. Setelah semuanya rata, tepung terigu dan margarin, loyang ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku siapkan gula pasir dan juga aku masukkan 2 butir telur. Untuk telur ini suhu ruang dan juga kondisi fresh teman-teman. Tandanya dia tuh masih menggumpal dan shiny ya teman-teman. Aku masukkan vanili bubuk setengah bungkus, baking powder 1 sendok teh dan juga SP. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan paling tinggi kurang lebih selama 5 menit atau sampai putih kental berjejak. Tanda dari putih kental berjejak adalah ketika mixer ditarik seperti ini, dia meninggalkan jejak ya teman-teman, dan juga terlihat adonannya putih dan juga kental. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah siap. Selanjutnya aku masukkan tepung terigu 100 gram dan juga coklat bubuk 30 gram. Ini aku ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah diayak, ini aku mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah. Tapi sebelum dimixer, ini adonannya aku tekan-tekan terlebih dahulu tepungnya supaya tidak berhamburan keluar. Setelah itu, aku mixer dengan kecepatan paling rendah. Mixer sebentar aja asal tercampur rata aja teman-teman. Kemudian selanjutnya aku masukkan untuk minyak gorengnya sebanyak 100 ml dan juga susu kental manisnya sebanyak 1 sachet aja. Mereknya bebas teman-teman, boleh pakai merek apa aja. Ini bahan terakhir, kemudian ini di mixer sebentar asal tercampur rata aja teman-teman. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video teman-teman, sudah aku sematkan di sana. Oke, ini sudah lumayan tercampur, aku ganti menggunakan spatula aja supaya bagian pinggirannya terjangkau juga. Ini aku sisir-sisir bagian pinggiran mangkoknya.
Nah, seperti ini teman-teman, diaduk kembali sampai benar-benar rata. Perlahan aja teman-teman, nggak apa-apa. Untuk teksturnya sendiri teman-teman, tekstur adonannya memang sedikit berat ya. Jadi dia tuh kental seperti ini, nggak encer. Nah, ini sudah siap untuk ditaruh ke dalam loyang. Sambil menonton teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share dan subscribe channel YouTube aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Setelah dirasa semua sudah tercampur merata, ini aku masukkan ke dalam loyang yang sudah aku siapkan tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, tapi mohon maaf, ini aku nggak meratakan di bagian atasnya teman-teman, jadi hasilnya ternyata bergelombang. Untuk teman-teman di bagian ini jangan lupa untuk diratakan di bagian atasnya dan juga ditepuk-tepuk atau dibanting seperti ini sesekali supaya apa? Supaya udaranya naik ke atas. Kemudian ini dikukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk di bagian tutup diberikan serbet atau lap kalau teman-teman menggunakan panci seperti aku, supaya uap air tidak menetes ke bagian atas kue. Setelah 25 menit ini sudah matang teman-teman. Kita tes tusuk terlebih dahulu untuk memastikan kematangannya. Kalau dari tusukannya sudah tidak menempel seperti ini, tandanya kuenya sudah matang. Ini bisa diangkat dan didinginkan. Jangan lupa setelah kue matang, ini langsung dikeluarkan dari loyang saja ya teman-teman. Ini dia hasilnya teman-teman, 2 butir telur tapi besar ya teman-teman. Padahal cuma pakai 2 telur. Ini aku keluarkan dulu dengan cara membalik seperti ini menggunakan cooling rack. Ini masih panas ya teman-teman posisinya tuh. Teman-teman bisa lihat dia tuh masih ngebul gitu. Dan ini aku balik lagi. Nah, jadi untuk bagian atas ini aku taruh atas. Soalnya kalau bagian atas ditaruh di bawah teman-teman, nanti kulitnya akan rawan menempel karena uap panasnya jadi ke bawah dan kuenya jadi lembab. Nah, teman-teman, ini menempel di loyang padahal aku tadi udah ngoles rata banget ya. Dan ini bagian terenak sih kalau menurut aku dari bolunya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, hasilnya cantik. Dia ngembang maksudnya ya, walaupun dia geradagan di bagian atasnya. Penting banget untuk teman-teman meratakan di bagian atasnya ya, supaya nanti nggak bergelombang seperti aku kayak gini ya teman-teman. Tadi tuh aku lupa banget untuk ngeratain bagian atasnya karena tadi ngukusnya sambil gendong anak aku. Tapi nggak apa-apa teman-teman, langsung aja dipotong. Ini sudah matang dan siap untuk dimakan atau disajikan. Untuk loyang 20 hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia nggak terlalu tinggi. Kalau teman-teman mau tinggi, aku ulangi menggunakan loyang ukuran 16 atau 18 cm. Boleh juga menggunakan loyang kotak teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan atau yang ada di rumah. Ini dia teman-teman tekstur dari bolu coklat 2 telurnya. Bisa dilihat di sini pori-porinya sangat rapat teman-teman. Dan ketika dibelah dia itu lentur, tandanya bahwa bolunya itu lembut dan juga lembab. Dan juga teman-teman kalau dimakan ini kerasa bahwa bolu ini tuh nggak seret di tenggorokan walaupun tanpa margarin. Rasanya juga coklat meskipun tanpa DCC, ini coklatnya kerasa banget. Yang penting teman-teman gunakan coklat bubuk yang berkualitas ya. Ini bisa disajikan di piring, dipotong seperti ini. Atau teman-teman kalau mau tampilannya lebih cantik, boleh disiram menggunakan coklat cair atau glaze dan juga meses. Atau mau pakai buttercream dan juga keju juga boleh aja. Resep ini juga bisa untuk base cake ulang tahun ya teman-teman. Karena sudah matang, ini aku mau suguhin ke teman-teman anak-anak aku yang lagi pada main ke rumah. Yuk kita lihat. Mantap nggak kak? Mantap. Mantap. Waduh, gimana mantapnya? Gimana? Gimana mantapnya?
aku yang rusuh mah. Oke, ambil Ki. Enak nggak? Mantap. Kakak makan lagi, enak. Mantap gimana? Waduh, makasih. Itu dia teman-teman resep bolu coklatnya. Jangan lupa di recook di rumah. Kalau di recook di tag Instagram aku di @novichandra. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.